Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi. Ini cuman buat terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswa aku ya, yang selama ini sering WA atau bahkan datang langsung ke ruangan saya untuk nanya masalah skripsi. Sebenarnya banyak sekali sih masalah-masalah yang timbul ketika kalian itu akan menghadapi skripsi. Belum lagi nanti mikirnya sudah pada jauh, yaitu mulai dari gimana ya nanti kalau aku analisis datanya ya gimana. Padahal kalian belum belum apa ya, belum memulai yang sedikit aja sudah memikirkan yang lain-lain. Jadi di sini saya cuma mau menjelaskan yang sederhananya dulu. Yang sederhananya itu yang seperti apa sih Bu? Banyak sekali pertanyaan mengenai skripsi itu terkait dengan fenomena dan gap. Itu banyak sekali ya. Jadi di sini saya cuma akan menjelaskan mengenai fenomena dan gap dalam sebuah penelitian. Sebenarnya kalian jangan memikirkan gimana ya cari variabelnya, gimana ya cari ini, enggak, jangan ke itu dulu. Ketika kita mau skripsi, kita harus tahu dulu yang namanya fenomena yang melatar belakangi kenapa sih kamu mau membuat penelitian ini, kenapa sih kamu memilih seperti ini. Itu yang lebih penting ya. Jadi kita akan membicarakan mengenai fenomena dan gap. Fenomena itu apa ya Bu ya? Coba, sebenarnya kalau kalian lihat di googling tuh banyak sekali loh ya, banyak banget mengenai fenomena. Tapi kalau kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia guys, jangan fokus sama jerawat saya ya. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena itu ada tiga, bukan pengertian sih, ada tiga penjelasan gitulah ya. Ada kata kerja dan lain sebagainya. Yang pertama itu fenomena adalah hal yang dapat disaksikan. Yang kedua adalah sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga adalah fenomena itu adalah kenyataan atau faktanya. Nah, seperti itu. Kalian harus punya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 5. KBBI 5 itu lengkap sekali ketika kalian mencari sesuatu istilah. Vocabnya kalian tuh harus lebih banyak lagi ya, atau perbendaharaan kata mungkin ya lebih tepatnya. Jadi kalau Bu, fenomena itu kayak fenomena alamiah itu juga fenomena. Kalau kalian lihat di penelitian, saya kayaknya nggak mau terlalu jauh untuk menjelaskan fenomena berdasarkan teorinya ini itu sudah ada, tapi akan saya jelaskan secara simple atau sederhana saja. Fenomena, jadi kalau saya sih mengacunya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sedikit teori, itu lebih kepada fenomena itu adalah kenyataan atau faktanya. Jadi ketika kita memulai sebuah penelitian, misalnya fenomena itu yang seperti apa Bu? Kalau langsung contohnya nih Bu ya, fenomenanya seperti apa? Kalau dalam penelitian seperti ini, kita lihat sekarang tuh banyak sekali artis-artis yang biasanya itu main di televisi ya, dan atau sering wirawiri di televisi, sekarang kok pada main YouTube. Itu adalah fenomena. Kalau dulu kita bicaranya adalah pemain-pemain film, sinetron dan lain sebagainya, itu selalu nampaknya itu di televisi. Kenapa mereka sekarang pindah ke YouTube? Itu adalah fenomena. Kembali lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fenomena itu apa sih? Fenomena adalah kenyataan, faktanya. Sekarang, ya faktanya sekarang banyak loh artis yang memang dari artis televisi pindah ke YouTube. Itu adalah fenomena. Sama sebenarnya fenomena alam, sesuatu yang belum pernah terjadi sekarang sering terjadi gitu ya. Fenomena alam, ada gerhana dan lain sebagainya. Iya kan, yang belum pernah terjadi atau tidak sering terjadi. Jadi kalian harus tahu dulu pengertiannya, definisinya. Kalau saya jelasin satu-satu definisinya di sini, fenomena itu apa, menurut ini apa, menurut ini siapa, menurut siapa ini begini, menurut siapa ini begini, itu panjang. Jadi fenomena itu seperti itu. Jadi apa sih yang latar belakangi kalian tuh untuk meneliti ini? Nah, kalau saya sih seperti itu. Jadi kalau saya sih begini, wah kayaknya saya mau meneliti mengenai banyak banget sekarang artis yang pindah ke channel YouTube. Mereka pindah bukan karena mereka tidak laku di TV loh ya, tapi memang trennya, pasarnya sekarang adalah di YouTube. Makanya banyak sekali sekarang artis yang pindah dari biasanya main banyak itu di sinetron televisi, mereka pada beramai-ramai untuk membuat channel YouTube karena memang AdSense-nya itu luar biasa sekali ya. Penghasilannya juga luar biasa kalau di YouTube. Ya mereka tidak meninggalkan dunia keartisan di televisi ya, tapi mereka juga akan memanfaatkan tren yang ada sekarang ini. Mereka lebih memilih untuk bermain di YouTube. Itu adalah fenomena. Kalau dulu mereka
sering bermain di televisi, mereka sekarang pada berbondong-bondong pindah ke channel YouTube-nya mereka. Itu adalah fenomena. Paham ya? Saya rasa, saya harap kalian paham loh ya sampai di sini ya. Tapi kalau memang belum paham, nanti mungkin ada part-part selanjutnya dan boleh nanti kalian komen-komen, tanya-tanya yang lain yang lebih jelasnya lagi. Yang kedua adalah mengenai gap. Gap ini juga jadi masalah. Saya terkadang begini ya, anak-anak itu sudah selesai sampai bab 1, 2, 3. Tapi terkadang kalau udah saya tanyain gapnya, bingung yang mana ya, sebelah mana gapnya ya. Jadi guys, kalau kalian membuat penelitian, bab 1 itu memang ujung tombak dari penelitian. Kalau kalian latar belakang di bab 1 itu sudah nggak paham dan kalian sudah amburadul, aduh itu sampai ke belakang begini. Biasanya dosen itu akan lebih banyak fokus di bab 1 karena itu adalah latar belakang kenapa sih kalian itu kok mau meneliti ini. Nah, seperti itu. Jadi kenapa di bab 1 ini ada fenomena, ada gap gitu ya. Itu penting sekali buat penelitian. Kalau kita lihat di googling ya, Bu, kenapa lihatnya di googling? Kalau saya lihatkan buku nanti lama guys ya. Jadi kalian kan seringnya internet, jadi saya coba cari-cari di internet juga mengenai gap. Tapi di internet itu juga rata-rata sih mengenai begini, apa yang dijelaskan di googling gitu ya, di Google itu biasanya rata-rata adalah kayaknya copy paste dari buku, terus mereka yang punya blog gitu ya ditulis lagi dan mereka tanpa memberikan contoh yang aplikatif gitu. Kalau umamanya di Google, saya ambil salah satu blognya siapa ini, Sri Rahayu Manajemen, saya nggak tahu dia update-nya di terakhir Mei. Saya baca ini ya. Research gap, pada akhirnya research gap adalah kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, konsep, teori, data, atau masalah di lapangan yang menjadi celah bagi penelitian selanjutnya. Tapi saya nggak akan ngajarin kalian memahami satu kalimat seperti itu ya. Gap adalah, kalau mahasiswa gini, kalau datang ke saya, apa gapnya kamu? Penurunan penjualan. Saya tanya lagi, penurunan penjualan, volume penjualan turun. Jadi mereka rata-rata kalau berbicara masalah gap itu apa ya? Rata-rata bicara penurunan penjualan. Apa ya? Ngedrop terus gitu loh. Apa hal-hal yang negatif terus sih? Ya memang nggak salah, nggak apa-apa. Cuman itu buat saya terlalu klasik. Saya sih ya, itu saya beda pandangan dengan dosen-dosen yang lain mungkin ya. Jadi kalau saya lebih pada begini. Tadi kan kita sudah ngomongin fenomena. Fenomenanya itu adalah banyak artis YouTube artis televisi pindah ke YouTube, membuat channel YouTube. Mereka justru lebih aktif di YouTube. Gapnya apa, Bu? Nah, sekarang kita cari gapnya. Ternyata tidak semua artis yang pindah ke channel YouTube atau mereka bermain di YouTube, mereka mendapatkan hasil yang diinginkan atau luar biasa melebihi dari ketika mereka ngartis di TV. Itu adalah gap juga, masalah juga kan. Mereka berpikirnya, aku tak buat channel YouTube aja deh, biar saya dapat tambahan juga, biar saya fokus di YouTube juga. Tapi ternyata mereka gagal gitu. Tidak semua artis yang main di YouTube itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, sesuai subscribernya banyak ya, yang nge-view atau ya pokoknya trending lah, nggak selalu trending, kecuali benar-benar artis yang sudah mempunyai nama besar ya, seperti siapa ya, Raffi Ahmad mungkin ya, sama Mbak Inung ya. Mereka rata-rata sudah bagus tuh. Kalau mereka, justru saya rasa Raffi Ahmad mau di TV, mau di channel YouTube, dia bagus sih, dia mempunyai personal branding yang bagus juga. Jadi itu adalah masalah. Tidak semua artis yang pindah dari televisi ke channel YouTube mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru kadang-kadang dia drop dan tidak laku juga ternyata di YouTube. Nah, itu kenapa? Itu yang kita teliti nanti. Jelas ya, fenomena dan gap. Itu saya cuma menjelaskan fenomena dan gap aja ya. Jadi saya tidak mau menjelaskan yang lainnya dulu. Jadi itu saja. Mungkin nanti mungkin kalian, Bu, kok cuman 2 aja sih, Bu? Ya guys, saya kalau jelasin semuanya nanti kalian akan bingung dan jenuh dalam satu video. Saya buatin nanti yang lain lagi. Bu, bagaimana Bu caranya nanti kita cari artikel internasional? Bu, bagaimana sih kita ngunduh artikel-artikel yang berbayar atau tidak berbayar?
Tapi kalau saya yang berbayar saya tidak berani ya, takutnya ilegal. Jadi begitu. Hari ini saya sudah menjelaskan mengenai fenomena dan juga gap. Tapi Bu, itu kan pemasaran. Ya kalau saya disuruh jelasin keuangan, saya juga agak-agak bukannya apa ya, saya tidak expert di keuangan. Jadi yang saya jelasin adalah di pemasaran. Saya tapi coba di ini ya, di mana yang sumber daya manusia SDM. Kapan hari itu ada mahasiswa yang tanya ke saya, dia bukan bimbingan saya juga, tapi dia nanya ke saya, Bu, saya bingung nih, saya mempunyai latar belakang seperti ini, tapi saya bingung Bu, yang mana ya Bu fenomenanya Bu? Dan saya belum menemukan fenomena dan gap. Sebenarnya di situ sudah ada fenomenanya dan di situ juga ada gap, cuman kurang di package atau dikemas dengan baik. Jadi makanya dia bingung. Lain kali kalau buat latar belakang itu harus diurutkan dulu, mulai dari awal, paragraf awal kita ngomongin apa sih. Kalau di bimbingan saya sudah saya kasih, bukan pakem sih ya, standar lah ya, standarnya itu seperti ini biar nggak beleber kemana-mana. Jadi kalau saya bicara lagi kembali ke yang sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia kemarin SDM itu fenomenanya adalah 5 tahun terakhir banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat sistem yang sustainable atau yang berkelanjutan ya, mulai dari PTA, PTB, PTC, PTD, PTE sampai yang lain sebagainya. Itu berlomba-lomba untuk membuat sistem yang bagus. Salah satunya adalah sistem A, sistem B, sistem C. Nah, yang dipakai ini adalah sistem A di perusahaan ini ya. Jadi itu sudah fenomena. Selama 5 tahun ini kita sudah berlomba-lomba untuk mencari sistem yang terbaik. Ternyata yang dipilih adalah sistem A, ya, sistem A. Untuk apa sih? Untuk bisa sustainable si perusahaannya, atau bisa meningkatkan kinerja ataupun meningkatkan volume penjualan. Nah, sudah dipilih nih satu sistem, fenomena sudah kelihatan, yaitu selama ini kita nggak pernah pakai seperti ini. Kok selama 5 tahun terakhir kita sudah berlomba-lomba cari sistem nih, ternyata yang dipakai sistemnya itu adalah sistem ini. 5 tahun ini kita sudah pakai sistem ini. Nah, gapnya di mana Bu? Kalau seperti itu, gapnya adalah tujuannya tadi kan sistem ini kan untuk membuat sustainable sebuah perusahaan. Tapi kan tidak semua orang siap dengan perubahan tersebut. Tidak semua karyawan siap dengan perubahan tersebut. Tidak semua karyawan itu siap dengan sistem yang dipakai oleh perusahaan. Jadi itu juga adalah gap. Ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Itu gap, itu masalah. Nah, ya, itu jelas. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Lalu kita telitilah selanjutnya bagaimana ini permasalahan yang sudah kita temukan fenomena dan gap ini. Itu jelas ya, SDM. Yang pemasaran juga, aduh mohon maaf guys kalau untuk keuangan, aduh ampun ya, saya tidak expert kalau untuk keuangan, saya jujur aja lah ya, saya nggak bohong lah ya, kalau keuangan saya tidak terlalu mumpuni. Jadi saya menjelaskan hanya yang untuk manajemen pemasaran atau konsentrasi pemasaran dan juga untuk sumber daya manusia. Bu, apakah jurusan lain tidak bisa memakai hal seperti ini? Sangat bisa sekali. Itu kan semacam analogi ya, bisa diaplikasikan di fakultas manapun ataupun jurusan manapun. Tapi saya nggak ngerti sih kalau umpamanya untuk kesehatan, saya kurang paham juga kalau untuk kesehatan. Tapi sejauh ini kalau kita berbicara fenomena dan juga berbicara untuk gap, itu seperti itu. Fenomena apa sih, fenomena itu apa sih, gap itu. Jadi rajin-rajin cari referensi ya, cari referensi itu jangan hanya satu, tapi banyakin referensinya ya. Kalau kalian kebiasaan mahasiswa itu kalau cuman cari referensi itu cuma satu terus dikasih ke saya, jadi kalian nggak kuat berargumen dengan dosen karena referensi kalian itu cuma satu. Coba banyakin referensi, banyakin artikel, bawa ke dosennya. Cep deh, apa ya, cep itu apa ya, diem langsung ya dosennya gitu ya. Enak-enak berargumentasi ketika kita banyak referensi. Jangan sekali-kali datang ke dosen kamu nggak punya latar belakang yang jelas ya, mau ngapain terus mau diskusi sama dosen juga banyak sekali ya kerjaannya gitu ya. Kalau kalian nyuruh dosen kalian juga mikir ya gimana ya wajar sih dosennya itu agak jengah gitu ya. Sekali lagi, tentukan dulu fenomenanya apa. Fenomena adalah yang melatar belakangi penelitian kita, gapnya apa, baru nanti kenapa objeknya apa. Tapi fokusnya di dua dulu, fenomena dan gap. Ketika kalian sudah tahu fenomena dan gap, insya Allah semuanya akan berjalan lancar sampai ke belakang. Analisis data itu mah gampang nanti. Gitu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti saya akan buat lagi video mengenai bagaimana mengunduh ya
tentang artikel internasional ataupun nasional. Ini juga banyak pertanyaan. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, ya kan Mei? Meme. Itu ada mahasiswa saya di sana guys ya. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa di komen di bawah dulu, nanti saya akan jelaskan di mana yang tidak pahamnya. Kita sharing gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.